ini adalah video keempat dari 12 video cerita komik Trinity War. Pada cerita sebelumnya di Trinity War Chapter 1 The Death Guard, komiknya Justice League era New 52, Superman dan kekasihnya Wonder Woman bertemu Pandora untuk meminta Superman membuka kotaknya. Ternyata Superman seperti kerasukan dan akhirnya kembali sadar, sedangkan Pandora menghilang entah kemana. Dan di akhir komik tersebut, tim Liga yang berada di Kandak bertemu Shazam dan Superman. Mereka sedang bertarung dan ternyata Justice League of America ada juga di sana. Terjadilah pertarungan di antara kedua kubu superhero yang dipicu terbunuhnya Dr. Lex oleh Superman. Setelah itu ternyata ada seorang yang memantau pertarungan kedua kubu tersebut, dan The Question di sana juga ingin mengenali sosok Superman. Nah, pada cerita di komik ini, kelanjutan kisahnya akan kita bahas, dan bagaimana Justice League Dark terlibat juga dalam cerita Trinity War ini. Dan siapakah sebenarnya yang merasuki Superman untuk membunuh Dr. Lex? Hanya The Question yang tahu jawabannya. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini, agar kami tentunya lebih bersemangat untuk membuat video komik seperti ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan bagi yang sudah subscribe ya. Kalian luar biasa. Follow juga nih akun Instagram DC Indonesia. Terima kasih. Ini adalah video perdana DC Indonesia yang membahas komik Justice League of America. Di video ini juga kita akan membahas lanjutan cerita Trinity War video keempat dari 12 video komik crossover yang menceritakan kisah Trinity War pada komik Justice League of America volume ketiga, isu masalah ke-6 dengan judul Trinity War Chapter 2 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2013. Tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke ceritanya. Dan inilah ceritanya. Pada halaman pertama, kita masih diperlihatkan seseorang yang di cerita sebelumnya mendapatkan kabar dari seseorang yang menghubunginya di sebuah layar bahwa Justice League dan Justice League of America tengah terjadi pertikaian yang mengerikan. Di halaman ini juga kita melihat The Question yang sedang melihat foto-foto villain dan foto Superman di sebuah dinding. Dengan narasi yang disampaikan, dia menjelaskan tentang apa yang dia lakukan di sana, siapa makhluk yang jahat di balik kejahatan. Selama berabad-abad, The Question telah mencari jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan, terutama mengenai sebuah pertanyaan, siapakah dia sebenarnya, siapakah nama asli dirinya. Dia juga memberitahu kepada kita semua bahwa dia adalah The Question. Sampai detik ini dia hanya bisa menjawab, akulah pertanyaan, akulah seorang manusia yang tidak memiliki wajah. Tuh, bayangin kalau misalnya kita tidak memiliki wajah. Seperti itulah tampilan kita, seperti The Question. Oke, lanjut. Selanjutnya di halaman berikutnya, inilah dia Justice League of America Trinity War Chapter 2. Kita melihat dengan jelas kedua kubu pahlawan saling berkonfrontasi. Ada banyak hero yang ada di sana, kecuali Shazam. Dia tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Sedangkan Dr. Lex sudah tewas di tangan Superman. Terlihat juga Martian Manhunter yang menutupi dengan keras mata Superman dan mengunci tubuh Superman. Para anggota Justice League of America berdiri tidak percaya setelah menyaksikan Superman yang membunuh Dr. Lex, ya, anggota terbaru mereka. Dengan keadaan yang mendesak dan terburu-buru, Steve Trevor memberitahukan kondisi yang terjadi kepada mereka semua kepada Amanda Waller melalui jaringan telekomunikasi. Dia menyebutkan bahwa si Dr. Lex yang baru mereka rekrut itu telah tewas di tangan Superman. Kita juga melihat kartu tarot Madam Xanadu yang bergambar Superman terjatuh di kepingan kehancuran tempat sang peramal Madam Xanadu.
Sementara Superman memperingatkan kepada semua orang yang ada di sana untuk menghindarinya. Namun mereka semua tidak mendengar apa yang Superman katakan itu. Mereka semua malahan tetap saling bertarung antara satu dengan yang lainnya. Atom perempuan yang bernama Atomika itu pun dihubungi Steve Trevor untuk membantunya berpihak kepadanya. Namun Atomika menolaknya. Dia tidak tega melakukan hal itu terhadap Justice League. Martian Manhunter yang mempengaruhi Superman dengan telepatinya pun tiba-tiba disergap oleh The Flash. Melihat itu, Steve langsung memerintahkan Fabe untuk menyerang The Flash. Di saat itu juga Batman memohon kepada Selina untuk membantu Superman dalam keadaan normal kembali. Ternyata Fabe yang sedang mengganggu perlawanan The Flash bersama Martian Manhunter. Di sana kita melihat kilatan cahaya Flash yang luar biasa. Fabe sempat menyampaikan kepada Steve bahwa ini bukan kekuatan dari Flash, bahkan melainkan dari orang luar yang belum diketahui itu siapa. Kemudian sesuatu yang meledak dalam energi kekuatan The Flash yang disebut extra-dimensional energy, dan itu mengakibatkan Superman menutupi matanya. Ya, dia berjuang untuk menahan matanya tertutupi oleh tangannya untuk mencegah supaya mencegah semburan penglihatan panas yang tidak terkendali lebih lanjut, dan memohon kepada semua orang yang ada di sana untuk berhenti berkelahi. Akhirnya semburan sinar X-ray di matanya pun lepas yang menyebabkan kehancuran di dekat mereka semua. Setelah itu keadaan menjadi hening senyap. Sambil menutupi matanya, semua orang yang ada di sana fokus kepada Superman dan melakukan penyelamatan pertama untuk Superman. Steve Trevor menjadi bagian terdepan dalam kedua kubu ini. Dia memutuskan sudah waktunya untuk Superman dibawa ke ruangan medis Argus. Kemudian Steve Trevor kembali ke Argus dan melapor kepada Amanda Waller. Sambil memegang foto Dr. Light, dia sebenarnya masih ragu apa benar bahwa Superman telah membunuh Dr. Light. Meskipun seluruh timnya yang ada di lokasi melihatnya, tetap saja dia melihat bahwa hilangnya kendali Superman itu adalah kesempatan untuk para JLA, ya, Justice League of America. Kita singkat saja ya menjadi JLA ya. Oke, lanjut. Jika Superman tidak dapat dikendalikan, tentu Justice League juga tidak dapat dikendalikan, dan itu akan tergantung pada JLA untuk mengalahkan mereka semua. Dengan perasaan yang curiga, Steve khawatir Waller lah yang mengatur skenario ini. Oke, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Di ruangan bidang medis Argus, kedua tim tampaknya sudah akrab. Di sana mereka menerima perawatan medis yang diperlukan, dan tidak ada yang benar-benar percaya bahwa Superman telah membunuh Dr. Light dengan sengaja. Sementara itu, Shazam sebenarnya ingin pergi dari tempat itu. Ya, karena mengingat dia bukan anggota dari kedua liga tersebut, ya kan? Jadi ada benarnya juga dia untuk pergi dari tempat itu. Kita juga melihat elemen Woman, dia bertanya kepada Atomika. Dia merasa bersalah atas pengkhianatannya kepada Justice League dan berniat untuk berterus terang tentang apa yang dia lakukan selama ini kepada Batman. Tapi Batman terlalu sibuk untuk mendengarkan curhat Atomika. Amanda Waller menghampiri mereka berdua bahwa dia siap untuk mendengarkan curhatan Atomika jika itu menjadi hal yang penting untuk mereka semua. Setelah menyampaikan itu, dia kemudian menghampiri Firestorm dan bertanya apakah dia bisa membuat Kryptonite. Sementara itu, Steve bersama Wonder Woman ingin melihat Superman di ruangannya. Mereka berdua sedang berdiskusi bahwa Amanda Waller menginginkan Superman tetap berada di ruangan itu untuk menjalankan tes pemulihannya. Diana alias Wonder Woman merasa keberatan atas keterlibatan Steve dan yang lainnya dengan Justice League dalam konflik yang terjadi barusan ini. Dia juga berharap jika mereka masih berteman, ya, Wonder Woman dan Steve Trevor di cerita ini mereka tidak ada hubungan spesial. Seperti yang kita ketahui, Wonder Woman dan Superman yang menjalin hubungan di cerita ini. Oke, lanjut. Wonder Woman juga menyampaikan kepadanya untuk melakukan konferensi pers tentang masalah ini. Diana juga menyampaikan kepada Steve Trevor kenapa masalah ini menjadi sebuah perlawanan kepada Justice League yang menyebabkan satu orang korban dalam peristiwa ini.
Superman tentu saja tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri atas kesalahannya itu. Kemudian kita berada di ruangan pemulihan medis di Argus. Di sana ada Batman yang berdiri sedang menjaga Superman. Superman sedang terduduk di kursi pemulihan dan dikunci, tentunya dalam perangkat penekan kekuatan yang super. Superman dari tadi tidak ada berhenti untuk batuk-batuk terus-menerus sejak mereka tiba di ruangan itu. Batman yang melihat ini tentu merasa tidak nyaman, bahwa selama dia kenal, dia tidak pernah melihat si Superman batuk-batuk seperti itu. Batman tidak yakin apakah itu penyakit fisik atau psikologis. Tanpa menjawab pertanyaan yang tidak penting baginya, Superman memohon kepada Batman untuk memberitahu siapakah yang telah dia bunuh. Batman pun menjawab Dr. Light, dan dia pun menjelaskan sosok Dr. Light itu adalah seorang ilmuwan yang bekerja di Argus, dan pada suatu saat dia mendapatkan sebuah kecelakaan. Dengan kecelakaan itu, dia mendapatkan kemampuan untuk memanipulasi energi. Batman menjelaskan lebih dalam lagi kepada Superman. Pada saat mereka berdua bertemu di Kandak beberapa waktu yang lalu, Superman dengan Dr. Light, yang akhirnya menyebabkan pertarungan antara kedua kubu tersebut. Sebenarnya Dr. Light pada saat itu belumlah sepenuhnya menguasai untuk mengendalikan kemampuannya itu. Dan oleh karena ketergantungan fisiologis Superman pada energi matahari, kedekatan mereka itu secara tidak sengaja memicu pelepasan energi itu. The Martian Manhunter dan Cyborg telah diizinkan untuk memimpin otopsi bersama untuk melihat apa yang dapat mereka pelajari tentang insiden tersebut. Kembali dalam percakapan Clark Kent dan Bruce Wayne, Superman kemudian bertanya kepadanya, apakah Dr. Light memiliki keluarga? Dengan berat hati, Batman pun menjawab dengan jujur bahwa dia memiliki seorang istri dan 3 orang anak perempuan. Mendengar itu, Superman pun menjadi prihatin dan menggigit bibirnya. Tiba-tiba Wonder Woman datang kepada mereka di ruangan itu dengan sedikit kekecewaan dan nada yang marah kepada Batman yang memberitahukan kepada Superman sesuatu yang tentu akan menyakitinya seperti itu. Dia mengabaikan dan tidak meresponnya dan menjelaskan bahwa apa yang telah terjadi setelah peristiwa di Kandak baru-baru ini tidak ada hubungannya dengan Dr. Light, dan sebenarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka adalah di saat mereka bertemu dengan Pandora sebelumnya. Ya, sebelum itu mereka telah bertemu dengan Pandora yang meminta Superman untuk membuka kotaknya. Mendengar itu, Batman tentu saja tidak mempercayainya. Dia yakin Pandora Box adalah sebuah mitos dan hanya fiktif belaka. Namun Wonder Woman dengan percaya dirinya, dia meyakinkan kepada Batman bahwasanya Pandora itu nyata dan dia akan mencari Pandora. Akhirnya Wonder Woman pun mencari sepupunya Hephaestus, seorang dewa tukang besi. Tiba-tiba saja Hephaestus yang sedang tekun mengerjakan proyek besinya itu, dia dililit oleh tali lasso milik Wonder Woman. Wonder Woman meminta keterangan darinya untuk mencari tahu apa sebenarnya kotak Pandora dan apa fungsinya. Meskipun dia pernah menjadi temannya di masa lalu, Wonder Woman bersikeras bahwa saat ini dia membutuhkan informasi yang benar, dan itu dibutuhkan pada saat ini juga. Akhirnya Hephaestus pun menjelaskan bahwa Pandora Box itu adalah energi yang lain dari sihir yang berada di dunia ini, sebuah kekuatan sihir yang berada di luar kemampuan para dewa-dewa Olympus. Kotak Pandora adalah sebuah kekuatan sihir yang luar biasa. Setelah menyampaikan itu, Wonder Woman pun ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai misteri Pandora Box itu dan akan melakukan penelitian sebaik mungkin untuk menghancurkan kotak itu. Dan karena dia tidak mendapatkan bantuan dari para dewa dan para ilmu pengetahuan saintis yang sedang dikerjakan oleh Cyborg dan Martian Manhunter itu, akhirnya dia memutuskan beralih ke sihir itu sendiri. Dan itu tentunya berada pada ruang lingkup para Justice League Dark. Dan di halaman ini kita melihat Wonder Woman sedang bertemu para Justice League Dark dan membujuk para anggota tersebut untuk membantunya. John Constantine yang selalu mengucapkan bloody hell pun menerima sambutan Wonder Woman itu.
Steve Trevor memasuki ruangan medis Superman yang sedang dirawat. Ternyata Superman dibebaskan dari pengekangannya oleh seorang pria yang mirip dengan Steve Trevor. Superman memprotes bahwa tidak aman untuk membebaskannya, tetapi pria itu menjawab bahwa dia tahu Superman bukanlah seorang pembunuh. Dan di sini kita tahu dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia bukanlah Steve Trevor. Dia adalah The Question. Dan dia berharap bisa membantu Superman menemukan siapa yang sebenarnya membunuh Dr. Lex. Dan cerita pun berlanjut di komiknya Justice League Dark isu ke-22. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, cerita komik Justice League of America ini membuat kami menjadi bersemangat untuk fokus membahas kisah Trinity War. Apalagi di ending ini, kita tidak menyangka bahwa The Question, salah satu anggota dari Trinity of Sins, ingin membantu Superman untuk menemukan siapa di balik dalang sebenarnya yang mengendalikan Superman untuk membunuh Dr. Lex. Dan sebelum itu, kita juga ditampilkan para Justice League Dark yang sedang bertemu dengan Wonder Woman. Tentunya kisah ini membuat kita menjadi penasaran, bukan? Untuk itu, jangan lupa standby terus pukul 8 malam untuk mengikuti kisah event terbesar DC Comics tahun 2013 ini. Oke lah teman-teman semuanya, bagaimana tanggapan kalian mengenai cerita video komik DC Indonesia kali ini? Bagikanlah tanggapannya dengan menulis komentarnya di bawah deskripsi video ini. Dan yang belum subscribe, ayolah subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pada channel ini. Dan tanpa kata-kata yang panjang dan membosankan, like video ini ya. DC Indonesia pamit dulu, nantikan cerita Trinity War pada cerita selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.